Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu evaluasi formal dan non-formal. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Haikal Falevi, NIM K1522040. Saya Agung Sadia Afisina, NIM K1522002. Dan saya Nisa Ranggraini, NIM K1522042. Di sini kita ada dua topik yang akan dibahas. Topik pertama adalah evaluasi formal dengan metode CIPP, konteks, input, proses, and product pada SMK. Yang kedua, evaluasi non-formal dengan metode CIPP di bidang bimbingan belajar. Nah, untuk yang pertama, ada evaluasi metode CIPP di SMK. Model evaluasi CIPP digunakan untuk mengevaluasi kesiapan, pengelolaan pelaksanaan praktek kerja industri di SMK, proses pelaksanaan, dan faktor-faktor kendala yang mungkin terjadi. Dalam model evaluasi CIPP, terdapat 4 komponen utama yang dievaluasi. Ada 4 komponen. Yang pertama, konteks. Evaluasi terhadap konteks atau latar belakang pelaksanaan program, termasuk kualitas kompetensi siswa, kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan sekolah, dan kesiapan pengelolaan program. Yang kedua ada input, evaluasi terhadap input atau masukan dalam pelaksanaan program seperti kesiapan kompetensi siswa, kesiapan pengelolaan program sekolah, dan kesiapan kompetensi guru. Yang ketiga ada proses, evaluasi terhadap proses pelaksanaan program termasuk sejauh mana program dilakukan sesuai dengan rencana, partisipasi siswa, guru, pihak industri, faktor-faktor kendala, serta penilaian dari sekolah dan industri. Yang keempat, produk. Evaluasi terhadap produk atau hasil akhir dari program seperti penciptaan link and match, pembelajaran di sekolah, dan peningkatan kompetensi siswa. Dengan menggunakan model evaluasi CIPP dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kesiapan, pelaksanaan, dan hasil program praktek kerja industri di sekolah. Model ini membantu dalam mengevaluasi berbagai aspek program secara holistik dan memberikan dasar untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan. Masuk pada evaluasi konteks di model CIPP pada SMK. Evaluasi konteks praktek industri yang tergolong tinggi menunjukkan bahwa aspek-aspek yang berkaitan dengan konteks atau latar belakang pelaksanaan program praktek kerja industri atau prakerin di sekolah dinilai sangat baik. Hal ini mencerminkan bahwa kondisi awal kebijakan dan kesiapan pengelolaan program praktek industri di sekolah telah disiapkan dengan baik dan sesuai dengan standar yang diharapkan. Dengan evaluasi konteks yang tinggi, hal ini memberikan dasar yang kuat dan mendukung pelaksanaan program praktek industri di sekolah berjalan dengan baik. Kesiapan yang baik dalam konteks ini dapat mencakup pemahaman yang jelas dengan tujuan program, kebijakan yang mendukung, serta infrastruktur dan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan program praktek industri tersebut. Dengan demikian, melalui konteks yang tinggi memberikan keyakinan bahwa program praktek industri dapat berjalan dengan efektif dan efisien di sekolah, serta memberikan landasan yang kuat bagi kesuksesan program tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya persiapan yang matang dalam konteks pelaksanaan program praktek industri untuk mencapai hasil yang optimal bagi siswa, sekolah, dan industri terkait. Yang kedua, evaluasi inputnya. Evaluasi input dalam konteks program praktek kerja industri melibatkan penilaian terhadap berbagai aspek yang menjadi masukan atau persiapan sebelum pelaksanaan program. Dalam hal ini, evaluasi input praktek industri mencakup peningkatan kesiapan kompetensi siswa, pengelolaan program, dan kompetensi dari guru tersebut. Fokus pada kesiapan siswa dinilai tinggi menunjukkan pentingnya persiapan siswa sebelum mereka terlibat dalam praktik kerja di industri. Berikut adalah beberapa penjelasan detail mengenai evaluasi input dari praktek kerja industri. Yang pertama, ada peningkatan kesiapan kompetensi dari siswa tersebut. Di sini evaluasi input
mempertimbangkan upaya peningkatan kesiapan kompetensi siswa sebelum mereka terlibat dalam praktek kerja di industri. Terus ada aspek ini juga mencangkup penilaian terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan oleh siswa untuk sukses dalam menjalani praktek kerja di industri, berkontribusi secara efektif di lingkungan kerja. Peningkatan kesiapan kompetensi siswa dapat dilakukan melalui pembekalan materi, pelatihan, keterampilan, simulasi kerja, dan pengembangan soft skill yang diperlukan. Kemudian ada di peningkatan kesiapan pengelolaan program. Di sini ada evaluasi input mencangkup peningkatan kesiapan pengelolaan program praktek kerja industri yang melibatkan persiapan dan perencanaan matang dari pihak sekolah ataupun institusi yang menyelenggarakan. Ini bisa dimaksud dari sekolah dan industri yang saling bermitra. Aspek ini mencakup penilaian terhadap infrastruktur, sumber daya, kebijakan, prosedur, dan koordinasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program praktek kerja industri yang baik. Kesiapan pengelolaan program yang tinggi akan memastikan kelancaran dan efektivitas pelaksanaan program. Peningkatan kesiapan kompetensi guru yang terakhir ini ada evaluasi itu juga menilai upaya peningkatan kesiapan dari kompetensi gurunya tersebut. Terus guru juga perlu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai agar bisa mendampingi siswa selama praktek. Lalu juga kesiapan dalam kompetensi guru yang tinggi akan berkontribusi pada pengalaman belajar bagi siswanya. Kemudian selanjutnya kita bahas mengenai evaluasi proses. Evaluasi pelaksanaan program kerja industri atau praktek di sekolah menengah kejuruan bertujuan untuk mengevaluasi beberapa aspek kunci yang mempengaruhi efektivitas dan kesuksesan program praktek. Evaluasi ini difokuskan pada kesiapan pengelolaan, proses pelaksanaan, dan faktor kendala yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan program praktek. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai tujuan evaluasi pelaksanaan praktek. Untuk yang pertama adalah kesiapan pengelolaan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana sekolah atau institusi yang menyelenggarakan program prakerja telah mempersiapkan diri dalam hal pengelolaan program. Aspek kesiapan pengelolaan mencakup infrastruktur, sumber daya, kebijakan, prosedur, koordinasi, dan perencanaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program prakerja dengan baik. Untuk tujuan dari evaluasi kesiapan pengelolaan adalah untuk memastikan bahwa semua aspek administratif dan organisatoris terkait dengan program prakerja telah dipersiapkan dengan baik sehingga program dapat berjalan lancar dan efisien. Yang selanjutnya adalah proses pelaksanaan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana proses pelaksanaan program prakerja yang dilakukan di SMK. Lalu aspek proses pelaksanaan mencakup tahapan-tahapan kegiatan, partisipasi siswa, guru, dan pihak industri, serta faktor-faktor pendukung dan kendala yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan program. Lalu tujuan dari evaluasi proses pelaksanaan adalah memastikan bahwa program prakerja dilaksanakan sesuai dengan rencana, tujuan, dan standar yang telah ditetapkan, serta untuk mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaikan atau peningkatan. Lalu yang selanjutnya faktor kendala. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor kendala yang mungkin menghambat pelaksanaan program prakerja di SMK. Faktor kendala dapat meliputi masalah komunikasi antar sekolah dan pihak industri, keterbatasan sumber daya, waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi, atau kekurangan kompetensi siswa dalam penggunaan peralatan tertentu. Untuk tujuan dari evaluasi faktor kendala, yakni mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan atau ditingkatkan agar pelaksanaan program prakerja dapat berjalan dengan lebih lancar dan efektif. Evaluasi produk. Evaluasi produk dalam konteks program praktek kerja industri melibatkan penilaian terhadap kualitas siswa setelah menjalani praktek di industri. Hasil evaluasi yang tinggi menunjukkan bahwa siswa telah mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan dan sesuai dengan tujuan pendidikan dan pelatihan yang telah ditetapkan. Berikut adalah penjelasan lebih detailnya.
Yang pertama ada penilaian siswa. Kualitas siswa dapat diukur berdasarkan sejauh mana mereka mampu mengaplikasikan teori yang dipelajari di sekolah ke dalam praktik kerja di industri. Aspek yang dievaluasi meliputi kemampuan teknis, soft skill, sikap kerja, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja. Hasil yang tinggi. Nah, hasil evaluasi yang tinggi menunjukkan bahwa siswa telah berhasil mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam program praktek kerja. Siswa dapat menunjukkan peningkatan dalam keterampilan dan pengetahuan mereka setelah menjalani praktek kerja, serta mampu memberikan kontribusi yang bernilai bagi industri tempat mereka melakukan praktik. Tingkat keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan program menjadi indikator utama dari hasil evaluasi produk praktek kerja industri. Lalu ada sesuai dengan tujuan pendidikan dan pelatihan. Tujuan pendidikan dan pelatihan biasanya mencakup pengembangan keterampilan kerja, peningkatan kompetensi, persiapan untuk dunia kerja, dan peningkatan kesempatan kerja bagi siswa. Kesesuaian antara hasil evaluasi produk dengan tujuan pendidikan dan pelatihan menunjukkan efektivitas program Prakerin dalam mempersiapkan siswa untuk memasuki dunia kerja. Selanjutnya ada evaluasi metode CIPP di bimbingan belajar. Tadi sudah di SMK, sekarang kita pindah ke bimbingan belajar. Evaluasi di bimbingan belajar ini dengan menggunakan pendekatan yang sama, yaitu CIPP, dengan melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap berbagai aspek program bimbingan belajar, mulai dari konteks hingga hasil yang dihasilkan, dapat membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang efektivitas program dan pemberian rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan ke depannya. Empat komponennya bersama ada konteks, input, ada proses, dan protokol. Kita masuk ke dalam konteks. Evaluasi pada tahap konteks ini berfokus pada analisis konteks atau latar belakang program bimbingan belajar, termasuk tujuan program, kebutuhan siswa, dan kondisi lingkungan belajar. Tujuan dari analisis konteks adalah untuk memahami apakah program bimbingan belajar sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Di sini ada tentang kebutuhan bimbingan belajar, konteks sosial lingkungan, terus tujuan bimbingan belajar juga. Masuk ke dalam berikutnya. Dengan melakukan evaluasi konteks dapat memahami lebih dapat memahami tentang kondisi dan kebutuhan yang ada di sekitar program bimbingan belajar, sejauh mana program tersebut relevan dan efektif dalam konteks yang ada, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan program yang lebih sesuai. Masuk kepada input. Pada program bimbingan belajar, tahap evaluasi input mengacu pada sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program. Di sini ada beberapa, yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan proses pendaftaran peserta yang dijelaskan oleh teman saya. Untuk evaluasi input, dalam melakukan evaluasi input, peneliti dapat memahami sejauh mana sumber daya yang digunakan dalam program bimbingan belajar telah mendukung pelaksanaan program dengan baik. Evaluasi ini membantu dalam mengidentifikasi kekurangan atau kelebihan dalam sumber daya yang ada dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut guna meningkatkan efektivitas program bimbingan belajar. Lalu dalam selanjutnya adalah evaluasi proses. Dalam evaluasi proses ini menggunakan pendekatan CIPP yang fokusnya pada analisis terhadap proses pelaksanaan program bimbingan belajar. Saat ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan bagaimana program bimbingan belajar dijalankan, metode pengajaran, interaksi antar tutor dan siswa, serta efektivitas pelaksanaan program secara keseluruhan. Berikut merupakan proses evaluasi proses, yaitu yang pertama analisis metode pengajaran, yang kedua ada interaksi antar tutor dan siswa, yang ketiga ada efektivitas pelaksanaan program,
Dan yang keempat ada pengukuran hasil dan dampak. Dengan melakukan evaluasi proses secara komprehensif, peneliti dapat memahami secara mendalam bagaimana program bimbingan belajar dijalankan, sejauh mana efektivitasnya dan dampak yang dihasilkan. Informasi yang diperoleh dari tahap evaluasi proses ini dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan program bimbingan belajar agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi siswa dan mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Evaluasi produk. Dalam konteks evaluasi program bimbingan belajar, evaluasi produk yang mengacu pada hasil atau output yang dihasilkan oleh program tersebut. Ada perubahan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku, peningkatan keterampilan, daya reaksi, dan respon. Nah, dengan melakukan evaluasi produk, dapat mengevaluasi sejauh mana program bimbingan belajar telah mencapai tujuan yang ditetapkan, memberikan manfaat yang diharapkan bagi peserta, dan memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan program bimbingan belajar di masa depan. Setelah perbandingan antara keduanya, di sini pendidikan formal dan formal memiliki beberapa perbedaan yang signifikan seperti tujuan, kurikulum, metode, dan sebagainya. Yang pertama kita ada dari aspek tujuannya, di mana sistem pendidikan formal menekankan pada long term dengan asumsi siswa mengalami peningkatan kompetensi di beberapa praktek, sedangkan yang non menekankan pada short term dengan asumsi orang yang masuk bimbel dapat menguasai bidang kompetensi yang dituju dan divalidasi oleh pihak bimbel. Terus pada faktor kebutuhan di formal sendiri, individu yang masuk SMA atau SMK guna memenuhi kewajiban belajar selama 12 tahun yang telah diatur serta pengalaman praktek siap kerja. Sedangkan yang di non individu karena dapat mencari skill baru atau kemampuan khusus guna menunjang kebutuhan seperti syarat pendaftaran pekerjaan suatu lembaga atau program sesuai minat dan bidang yang dituju. Selanjutnya, perbedaan dalam faktor input. Dalam pendidikan sistem formal sendiri, siswa diberikan pembekalan atau oleh sekolah dan guru sebelum melaksanakan program prakerin yang bertujuan meningkatkan kesiapan yang baik dan efektif. Tetapi pada pembekalan belum tentu siswa dapat menguasai skill dan potensi pada industri. Sedangkan pada non-formal sendiri, peserta bimbingan belajar harus menyiapkan pendanaan guna pembekalan pada kompetensi untuk dilakukan pelatihan dan pengasahan skill. Peserta bimbingan belajar dibimbing oleh instruktur profesional sehingga mendapatkan skill yang siap terjun ke dunia industri. Lalu ada perbedaan dalam faktor proses. Pada pendidikan formal sendiri, siswa SMK dalam proses pembelajaran berdasarkan modul yang diberikan oleh guru dan mendapatkan bimbingan dari pihak sekolah dan industri selama masa prakerin. Tetapi guru belum tentu memiliki capaian yang baik dalam mengajarkan berbagai keahlian yang belum tentu teruji secara profesional. Sedangkan pada sistem pendidikan formal sendiri, tutor atau instruktur pada sistem non-formal harus memiliki capability dan loyalty, yakni harus menguasai kemampuan teoritik, ilmu pengetahuan dari bidang yang diajarkan mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi, sehingga para bimbingan belajar dapat tercapai target kelulusan dan capaian yang baik. Dalam sistem formal, tidak semua siswa dapat menguasai kompetensi, serta siswa dapat lulus dengan kompetensi dengan hasil minimum, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan supply and demand kerja ahli untuk industri. Sedangkan evaluasi sistem non-formal, individu diwajibkan untuk menguasai kompetensi yang dituju agar memenuhi kriteria pekerja ahli industri. Dan yang keenam, perbedaan faktor produk. Evaluasi sistem formal, SMK mengutamakan faktor produk berupa manfaat program prakerin dan kualitas siswa siap kerja setelah terlaksananya program prakerin. Evaluasi sistem non-formal, kelulusan dengan bekal skill dan kompetensi dengan persentase 85% sampai 90% lebih diutamakan pada pendidikan informal. Hal ini guna menghasilkan SDM yang berkualitas dari penguasaan materi, keterampilan, dan kompetensi. Baik, kesimpulannya, metode CIPP merupakan sarana yang efektif untuk mengevaluasi suatu program dan memberikan informasi guna pengambilan keputusan.
Metode evaluasi CIPP ini digunakan untuk menganalisis berbagai aspek program bimbingan belajar mulai dari konteks hingga pada hasil yang diinginkan. Baik formal maupun non-formal dapat menggunakan metode CIPP secara fleksibel dengan pengaplikasian yang berbeda berdasarkan kebijakan yang berlaku. Melalui evaluasi CIPP ini dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan program bimbingan belajar ataupun peningkatan kompetensi bagi siswa untuk memberikan manfaat optimal bagi siswa itu sendiri dan pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.